Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah, tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Jika bid'ah ini berbeda standarisasi menurut satu ulama dan ulama yang lain, dan sedangkan bid'ah ini menjerumusnya ke neraka, bermasalah. Ini masalah keyakinan. Kalau berbeda dalam masalah bid'ah berarti saling menyesatkan. Ulama Wahabi sendiri berarti saling menyesatkan antara ulama Wahabi yang lain, ulama Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Semoga semua Anda yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusannya, diberi rezeki yang banyak, yang berkah, halal. Dan seperti Anda dengar pada opening dari video ini, seorang yang mengaku salafi, beliau menyesatkan orang-orang, kelompok-kelompok dari Muhammadiyah, NU, Jemaah Tabligh dan lainnya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya, orang-orang yang mengaku salafi ini. Kali ini saya akan membaca fatwa seorang Syekh Albani, orang yang dianggap ahli hadis dan termasyhur dan paling kuat menurut kelompoknya ya. Jadi intinya di sini Syekh Albani berbeda pendapat dengan Imam Ibn Taymiyah. Ini mengenai tasbih, yakni tasbih yang biasa kita gunakan untuk berzikir. Bagaimana hukumnya menggunakan tasbih? Ada orang yang bertanya bagaimana hukumnya menggunakan tasbih. Dan orang itu berkata, kita tidak berkeyakinan bahwa tasbih itu, menggunakan tasbih kita menambahkan pahala atau berkaitan dengan ibadah, tapi hanya semata-mata untuk berhitung ketika berzikir. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kemudian apakah Ibnu Taimiyah memberi fatwa tentang tasbih ini menurut si penanya? Nah, Imam Albani, Syekh Albani memberi tanggapan. Tanggapannya seperti ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah katsirin mimma yadhhabu ila anna subhata laysat bid'atan. Ibnu Taimiyah sama seperti kebanyakan ulama yang lain, salah satu orang yang berpendapat bahwa tasbih itu bukan bid'ah. Kata Imam Albani, innama la hadha syai'an wahidan wa huwa annahu wasilatun lil 'addi. Dan apa yang dinilai oleh Ibnu Taimiyah hanya melihat bahwa tasbih ini hanya sekedar wasilah, pelantara, suatu alat media untuk berhitung. Walaysa ghayatan, dan tasbih ini bukanlah tujuan menggunakan tasbih ini. Walakinnahu rahimahullah qad fatahu syai'un bal asya'uh. Akan tetapi Imam Ibnu Taimiyah ini lupa, melewati sesuatu, bahkan banyak sesuatu yang terlewatkan oleh beliau. Kata Imam Albani, "Talama dzakartuhu wa nabahtu 'alaiha fi ba'di mu'allafati aw ta'liqati aw walidhalika ma'al i'tiraf min al-jami' min Ibnu Taimiyah wa man taqaddamahu wa man ta'akhkhara anhu anna subhata lam takun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan sudah saya jelaskan panjang lebar, kata Imam Albani, di dalam kitab-kitab karangan saya, dalam catatan-catatan saya, dan disebutkan bahwa semua orang mengakui, termasuk Imam Ibn Taimiyah dan orang yang sesudahnya dan orang yang sebelumnya, bahwa subhah tasbih itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kama kuntu haqqaqtuhu fil mujalladil awal min silsilatil hadits dhaifah wal mawdu'ah, seperti apa yang telah saya pastikan di kitab silsilah hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis mawdu'. Wasa'tu dzalika bayanan fi raddi ala Syekh Abdullah Al-Habsyi, dan saya memperbanyak keterangan tentang penolakan saya terhadap Syekh Abdullah Al-Habsyi mengenai tasbih ini. Faqad dzakartu anna subhata lam takun ma'rufatan fi hadis sahabah, dan saya menyebutkan bahwa tasbih itu tidak pernah diketahui, tidak pernah dikenal di masa para sahabat. Bal lam takun ma'rufatan fi lughatil Arab, bahkan dalam bahasa Arab subhah, tasbih ini tidak diketahui, tidak dikenal. Dan subhata fi lughatil Arab hiya nafilah, karena subhah dalam bahasa Arab artinya salat sunnah, bukan tasbih yang dipakai berwirid. أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال والألوان فهذا اصطلاح حادث لغة كما أن سبحته نفسها
amrun hadithun diyanatan. Adapun penyebutan lafal subhah ini, yakni sesuatu yang terdiri dari biji-bijian yang bermacam-macam bentuk, itu adalah sesuatu yang baru, yaitu tasbih adalah sesuatu yang baru. Kama anna subhata nafsaha amrun hadithun diyanah. Seperti halnya tasbih ini adalah sesuatu yang dipakai, yang baru saja dipakai dalam agama. Laqad khafiya ala ba'dhin nasi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bihi wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillahi wa yuqarribukum ila an-nari illa wa nahaytukum anhu. Dan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya tidak meninggalkan sesuatu yang mana sesuatu itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, kecuali aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu itu. Wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillahi, dan saya tidak meninggalkan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menjauhkan kalian dari Allah dan mendekatkan diri kalian kepada neraka, illa nahaytukum anhu, kecuali aku mencegah kalian untuk melakukannya. Fa idza kanat nadratu Ibnu Taimiyah wa ghairihi ila subhati min zawiyati annaha wasilatul lil 'adli tara alam ya'ti rasul alaihi wasallam lin nasi wa lam yasunna lahum sunnatan lil 'adli lil adkari allati amara ummatahu aw rawaba ummatahu ala isra'iha wa la 'addiha la shakka annahu qad ja'a dhalika bi tariqataini ithnataini bi qawlihi alaihi salam wa bi fi'lihi. Dan ketika Imam Ibnu Taimiyah ini berpendapat, dan Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya melihat dari sudut pandang bahwa itu hanya wasilah, hanya alat media untuk berhitung, apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah SAW ini tidak melakukan hal tersebut untuk berhitung ketika berzikir, tidak menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Auragaba ummatahu, juga tidak membuat mereka suka untuk melakukan hal tersebut. La syakka annahu qad ja'a dzalika bi tariqatin ini. Jika memang ada, ya seharusnya itu ditemukan dalam salah satu dua cara, yakni dari perkataan Rasulullah dan dari apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah berkata, dan juga tidak pernah melakukan wirid menggunakan tasbih, kata Imam Albani ini. Amma qauluhu faqad marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi badin suwati fa'alwa ilaihi nabi yadihi al-islami wa qala ya nisa'an muslimati udhkurnallaha wa la taghfalna fatansayna ar-rahmatah wa nabil anamil. Hei perempuan-perempuan orang Islam, ingatlah kalian semua kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, dan jangan lupa kepada rahmat Allah, dan berzikirlah, berhitunglah ketika berzikir dengan menggunakan al-anamil, menggunakan jari-jari. Fa innahunna mas'ulatun, bahwa jari-jari itu akan dipertanyakan kelak di akhirat. Artinya ketika kelak di akhirat semua anggota tubuh akan bisa berbicara. Tantakotun yaumal qiyamati, bisa berbicara dan bisa ditanyakan kelak anggota tubuh ini. Jadi gunakanlah anggota tubuh, yakni jari-jari, untuk berzikir. Idza hadza amrun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'amri dzikri wa 'adlihi wa isra'ihi bil anamil wa lam yaktafi annahu bayyana lahum hadha al-hukm syar'iyyah bal qarana al bayan al hikmah wa nastati an naqula ilatu fil amri bi'amri dzikri wa tasbihi bil anamil. Jika memang demikian, Rasulullah sudah memerintahkan untuk berhitung dengan jari, untuk berhitung zikir, dan bahkan bukan hanya menyuruh, bahkan beliau menyebut hikmahnya jika berzikir menggunakan jari-jari, yakni apa? Fa innahunna mas'ulatun mustanqatun yaumal qiyamati, bahwa jari-jari ini akan dipertanyakan kelak di hari kiamat dan bisa berbicara. Yushiru alaihi salam bidzalika ila qouli ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Artinya Rasulullah ini memberi isyarat bahwa kepada firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan di hari ini aku kunci mulut-mulut kalian, dan berbicaralah kepadaku tangan-tangan dan kaki-kaki kalian tentang apa yang telah mereka lakukan. Fa hadhil anamilu takunu syahidatan ala sahibiha yaumal qiyamah. Jari-jari ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Dan hadza karat Allah, bahwa jari-jari ini menyebut Allah wa sabbahat Allah, dan menyucikan Allah, wa ila akhirih wan nasu ghafiluna aw mu'ridun an hadhihi sunnah, dan kebanyakan manusia itu berpaling dari sunnah ini, mereka lupa tentang sunnah berzikir menggunakan jari. Hadza bayanun min wahidin min rasul bil qawli wa bil fi'li aidan. Ini yang dikatakan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menyuruh menggunakan tangan, dan Rasulullah berzikir menggunakan tangan. Haitsu rawa Abu Dawud bi sanadihi sahih an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin As wa syak min nil'an wa la'alla thani wal aqrab ila shawab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqidu tasbih bi yaminihi. Atau qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yaminihi. Jadi di hadis yang barusan Rasulullah memerintahkan untuk berzikir menggunakan jari-jari, dan di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah berzikir menggunakan jari-jari. Jadi dari apa yang disampaikan, beliau menyuruh berzikir menggunakan jari, dan beliau sendiri berzikir menggunakan jari. Fa idzan idza nadarna ila subhati min janibi annaha wasilatul lil aqdi wal ihsa'i al adadi fa hadha qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wasilatin khairin minha. Dan jika memang ada alat untuk berzikir berupa tasbih, maka ini ada cara berzikir yang datangnya dari Rasulullah, dan cara ini adalah
cara yang lebih baik. Tasyahadu hadhil wasilatu li sahibiha yaumal qiyamati syahadatan zakiyatan thayyibatan. Dan cara ini baik dilakukan karena akan memberi persaksian kelak di hari kiamat. Fal i'radu an hadhihi sunnati allati thabatat bi qoulihi alaihi salam wa bi fi'lihi ma'a bayan al-hikmati bi tilka syahadati al-i'radu anha an hadha wa hadha bi anna subhanahu wa ta'ala annaha lam takun fi ahdi rasul fa hiya wasilatun. Maka berpaling dari cara yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah ini dan sudah ditetapkan dari apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau lakukan dan sudah dijelaskan hikmahnya. Wa hadza bi anna subhanahu wa ta'ala lam takun fi ahdi rasul, dan sedangkan tasbih sendiri itu baru di zaman Rasul tidak ada. Fa hiya wasilatun naqulu al-wasail kal ghayat. Maka di antara cara-cara yakni dengan berzikir dengan tangan, jari atau berzikir dengan tasbih itu adalah media. Al-wasail kal ghayat katanya. Antara media alat ini sama hukumnya seperti apa yang dituju. Tujuannya dengan alat untuk mencapai yang ditujunya itu hukumnya sama. Al-wasail kal ghayat. Media atau alat itu sama dengan yang dituju dari alat tersebut. Idza kanatil wasail wujud al-muqtadir al-amali biha thumma lam ya'mal biha fa hal kana salafu ba'da an wujidati subhata kanu yad'una tasabihahum fi juyubihim. Jika memang alat media ini ketika ditemukan orang akan melakukan apa yang ditujunya untuk bisa berzikir, dia menggunakan alat. Thumma lam ya'mal biha, kemudian dia tidak menggunakan alat tersebut. Fa hal kana salafu ba'da an wujidati subhata kanu yad'una tasabihahum. Apakah orang-orang salaf, orang-orang para sahabat dan para tabi'in, jika seumpama mereka menemukan tasbih, ada tasbih di depan mereka, kanu yad'una tasabihahum fi juyubihim, maka mereka tidak menggunakan jari lagi. Fa idza man tahta salati akhrajuha wa jalasu ya'uduna dzikra masyru' ta'dadahu bi subha. Apakah mereka akan menggunakan tasbih untuk berzikir ketika di masa itu ada tasbih? Am kanu yaqiduna tasbih bi aymanihim, atau mereka akan menggunakan jari-jari tangan kanan mereka untuk berzikir? La syakka annahum hakadha kanu yaf'aluna subha hiya min bid'ah sufiyah. Kita tidak diragukan lagi bahwa orang-orang salaf akan berzikir menggunakan jari-jari tangan kanan, bukan dengan tasbih. Wa subhatu hiya min bid'ah sufiyah, dan tasbih itu adalah termasuk bid'ah orang-orang sufi, orang-orang yang bertasawuf. Wa kafa fama mukhalafati hadhihi al-bid'ati lis-sunnah la nara sawaba qaul Ibnu Taimiyah bi jawaz istimaliha. Maka cukup dengan bertentangannya bid'ah berupa tasbih ini bertentangan dengan sunnah, saya tidak melihat kebenaran tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan menggunakan tasbih. Dari apa yang disampaikan fatwa Syekh Albani melarang penggunaan tasbih, dan tasbih beliau sebut dengan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, dan ketika mengikuti Imam Syekh Albani berarti otomatis berkeyakinan bahwa Ibnu Taimiyah itu ahli bid'ah dengan fatwanya. Itu dalam masalah tasbih ya, belum dalam masalah-masalah yang lain. Kalau dalam masalah fikih perbedaan itu tidak sampai menyesatkan. Jadi bid'ah ini membingungkan. Standarisasi bid'ah itu seperti apa? Ini dalam satu masalah, sedangkan dalam masalah-masalah yang lain itu banyak. Dan seperti Anda telah lihat video awal, bagaimana seorang yang mengaku salaf, pengikut salaf itu menyesatkan Muhammadiyah, menyesatkan NU, menyesatkan jemaat tabligh. Kalau memang yang diartikan bid'ah di sini bukan sesat, yang dimaksud Imam Albani, terus bid'ah apa? Kan bid'ah katanya kullu bid'atin dhalalah. Jelas beliau mengatakan tasbih ini bid'ah yang dilakukan oleh mak sufi. Dan bahkan ini ada lanjutannya. Ini adalah bid'ah yang sudah lama, yang mana bid'ah ini sudah ada, yakni bid'ahnya kaum Nasrani dan bid'ahnya kaum Buddha. Mereka menggunakan tasbih. Nah, ini masuk kepada orang Islam. Jadi itu bid'ah yang berlipat ganda menggunakan tasbih menurut Imam Albani. Bagi Anda yang menonton akan menanggapi video ini, silahkan. Saya sangat berterima kasih. Dan jika bid'ah ini berbeda standarisasi menurut satu ulama dan ulama yang lain, dan sedangkan bid'ah ini menjerumusnya ke neraka, bermasalah. Ini masalah keyakinan. Kalau berbeda dalam masalah bid'ah berarti saling menyesatkan. Ulama Wahabi sendiri berarti saling menyesatkan antara ulama Wahabi yang lain. Ulama Salafi, kalau tidak mau dikatakan Wahabi, Salafi, pengikut salaf menurut kelompok itu. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.